Materi hari ini adalah tentang persamaan reaksi. Jadi reaksi kimia itu memerlukan komposisi yang tetap berdasarkan sifat unsur-unsur. Baiklah, sebagai pendahuluan saya sampaikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan kimia itu terus berkembang, mengalami kemajuan, bahkan bisa dikatakan tanpa adanya perkembangan ilmu pengetahuan kimia, dunia ini akan terasa membosankan. Apa yang dimaksud dengan ini? Reaksi adalah zat kimia yang ada di dalam suatu persamaan reaksi yang selalu mengalami reaksi. Jadi reaktan ini sering disebut juga dengan istilah reaksi atau dan letak dari reaksi ada di bagian di sebelah kiri dari reaksi itu ya. Kemudian dengan kata lain, reaktan atau reaksi tidak pernah berada di bagian kanan dari persamaan reaksi. Hal ini dikarenakan zat kimia yang ada di sebelah kanan sudah bukan lagi reaktan atau reaksi. Kemudian nomor 2 adalah produk. Jadi produk itu adalah zat atau senyawa kimia yang dihasilkan dari proses suatu reaksi kimia. Berbeda dengan reaksi yang letaknya berada di sebelah kiri, bersama reaksi, sementara produk itu letaknya ada pada bagian kanan dari persamaan reaksi. Ya. Produk juga sering disebut dengan hasil reaksi, sehingga tanpa adanya produk hasil reaksi maka tidak akan terjadi persamaan reaksi. Kemudian nomor 3 adalah tanda persamaan. Hal ketiga yang harus ada ya, pada persamaan reaksi adalah tanda persamaan. Jadi tanda persamaan yang ada di persamaan reaksi ada 2 tanda, yaitu tanda tambah plus dan tanda panah sebagai untuk menunjukkan bahwa hasil reaksi. Kemudian bukan hanya harus ada, tetapi dalam penulisannya tanda persamaan ini letaknya ya, bukan hanya harus ada, tetapi dalam penulisannya tanda persamaan ini letaknya tidak boleh salah satu tertukar, karena jika salah maka fungsinya akan berbeda. Tanda tambah plus berfungsi untuk menjadi pemisah satu reaktan dengan reaktan lainnya, sementara itu tanda panah berfungsi untuk menjadi pemisah antara reaktan reaksi dengan produk hasil reaksi. Kemudian jumlah koefisien. Nah ini jumlah koefisien apabila angka atau nomor yang ada pada reaktan reaksi dan produk hasil reaksi dan terletak pada bagian kiri dari senyawa atau zat kimia dalam menentukan koefisien reaksi. Jika tidak ada nomor pada bagian sebelah kiri senyawa atau zat kimia, maka koefisien reaksi disebut angka diangkat dengan angka 1 ya. Angka 1. Jadi hal ini hal seperti itu sudah menjadi ketentuan pasti di dalam persamaan reaksi. Jadi ketika ingin menulis persamaan reaksi maka harus dipastikan bahwa keempat hal itu harus ada. Sekarang kita akan lihat bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi dengan tahapan-tahapan. Persamaan reaksi sangat penting karena di dalam kimia kesetaraan itu ada. Setiap unsur, setiap rumus, setiap logam dan sebagainya ya. Baik, yang pertama adalah kita akan melihat reaksi C3H8 dibakar dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Tahapan pertamanya adalah karena yang hanya memiliki satu di kiri dan di kanan adalah karbon, maka yang harus disetarakan adalah unsur karbon. Unsur karbon di sebelah kiri ada jumlahnya berapa? Ada 3. Kemudian di kanan maka kita harus mengalihkan angka 3 di depan, di depan, ya. Jadi maka kita harus hubungkan tahap pertama adalah angka 3 di sini. Nah, kemudian sekarang ya oksigen dulu atau hidrogen dulu yang harus disetarakan. Hidrogen karena hidrogen hanya ada di
Satu di kiri dan satu di kanan. Ya. Maka kita berapa kalikan? 4 kali H2O. Ya. Oke, kita tahap kedua adalah menghubungkan angka 4 di depan H2O. Maka hidrogennya sudah setara pasti, dan kemudian kita tinggal oksigen. Coba, berapakah kita harus mengalihkan untuk oksigen? Jumlah di kiri berapa? 4 kali 1, 4 ditambah 3 kali 2, 6. Ada berapa? 10. Jadi kita harus kalikan 5 dengan 3. Sekarang hitung. Karbonnya ada 3, cocok. Oksigennya baru kita kalikan 10 di kiri dan di kanan 10, dan hidrogennya ada 8. Ya, di sini 4 kali 2. Nah, seperti itulah ini menyelesaikan persamaan reaksi. Baik, kita coba lagi nomor 2. Ini kaliumnya dengan H2SO4. Pertama yang harus dikalikan apa? Kan adalah SO4 nya. Jadi harus menghubungkan angka 3. Jadi K-nya harus belakangan, ya. Harus belakangan, karena yang paling penting yang ini. Kalau K ini berubah-ubah gampang, karena K ini yang satu ini tidak terkait kemana-mana. Kenapa harus mengalihkan SO4? Karena kalau mengalihkan SO4 sekali di sini, maka ini udah selesai. Jadi harus kalikan berapa? Dikalikan 3. Dikalikan 3, ya. Nah, setelah dikalikan 3, maka karena AL di sini, AL berarti AL-nya di sini 2. Ya, di sini harus kalikan 2. Kemudian setelah selesai, maka tinggal K-nya disalahkan. Jadi K-nya berapa? 6. Ya, baik, ya. Di tahap ketiga adalah di K-nya. Jadi sama reaksinya seperti ini. Jadi yang ada gugus-gugus yang seperti ini harus didahulukan. Kalau yang satu begini bebas, nanti belakangan, karena bisa berubah. Sekarang kita lihat lagi soal contoh nomor 3. Ya, natrium hidroksida dengan fosfat. Tahap reaksinya yang pertama, apa harus kalikan ini? Na3 ini ya? Satu dan satu berarti menghubungkan Na3 ya, salahkan. Jadi 3 dihubungkan di sini. Ini PO4-nya nggak usah karena udah sama. Ya, kemudian apalagi sekarang? Tinggal H-nya, ya. Nah, tahap berikutnya H-nya di sini ada berapa? Ini berurusan oksigennya di sini, ya. Oksigen dulu. Oksigen berapa nih? Kalau oksigen yang di sini sudah setara di sini. Oksigen dulu di sini berapa? 3. Ada oksigen 3. Berarti ini harus kalikan oksigen dulu, kita kalikan 3, ya. Di sini sarakan H dengan H juga sama, ya. H di sini sama, ya. Oh, ya berarti ini sama aja ini. Disalahkan, kalau salahkan H berarti kita bukan angka 3. Ternyata mensalahkan O juga, nanti O sama juga, ya. Tuh, sama ternyata disalahkan O dan H karena dia sama O dan H dulu karena dia satu masing-masing. Oke, sekarang contoh nomor 4 berikutnya adalah reaksi seperti ini. Apa yang harus disalahkan pertama? NO3 harus dikalikan, ya, di asam nitratnya dikalikan 3. Salahkan ya 3, jadi ini ada 2, ya, bukan 3. Ini ada 2 kali 2. Salahkan, sudah selesai ini, kemudian tahap kedua berikutnya salahkan H2O. H2O-nya disalahkan, ya, ini kan H2O. Bisa H2O, bisa H2O juga, ya, H2O. Di sini ada H2O, di sini ada 2 H2O. Disalahkan, kemudian hasilnya seperti ini, ya, ada 2 karena butuh 2. Kemudian tahap, ya. Nah, ini sudah selesai berarti, ya? Sudah selesai. Baik, itu contohnya. Sekarang saya punya 5 contoh soal untuk sebagai latihan dari mahasiswa semua, ya. Silahkan siapa yang ingin mencoba dari cara menyelesaikan tadi, ya. Siapa nomor 1 yang siap ke depan, ya. Nomor 1. Oke, nomor Fadil, ya. Nomor 1. Sebentar Fadil, kita absen dulu. Nomor 2 siapa?
Nomor 2 Ataya. Kemudian nomor 3 siapa? Nomor 3 Kanisa. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 4 ya siapa? Angel sini nomor 4 ternyata nomor 4. Kemudian terakhir Dina. Dina. Jadi ini 5 soal. Nanti teman-teman akan saya bagi lagi soal untuk latihan ya. Nggak paham ya. Ini kita akan coba 5 soal ini berarti 5 soal ini menjawab di ini yang kosong ya. Di sini harus kosong kan ini. Oke, nanti adil ya pertama ya. Oke, siap. Nanti ini adil dan kepada teman-temannya yang sudah memilih soal lainnya bersiap-siap ya. Kita akan salah bergiliran berlatih. Oke, silakan kepada Pak Adil menyelesaikan soal nomor 1. Baik, di sini cara setarakan reaksi kimia K2SO4 ditambah CaOH2 CaSO4 KOH. Di sini kita tambahkan 2. Seperti kita lihat, SO-nya udah ada setara, SO ada 1, Ca ada 1, K-nya udah 2, OH-nya diambil dari KOH2-nya. Kemudian sekarang giliran nomor 2 yang akan dikerjakan oleh Ataya. Silakan Ataya ke depan. Jadi untuk soal nomor 2 ini dengan cara mensetarakan reaksinya, hal yang pertama harus disetarakan adalah Cl-nya. Di sini Cl-nya dikali 2. Terus tahap keduanya, karena di sini Cl-nya hanya ada 2, di sini hanya ada 2, O-nya masih 1. Jadi kita setarakan O-nya. Tadi Ataya sudah menyelesaikan soal 2 ya. Baik, kemudian sekarang saya silakan bisa untuk mengerjakan soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu ada Na ditambah Al2SO43, jadinya Na2SO4 plus Al. Karena di sini Na-nya berdiri sendiri, cuma di selanjutnya itu SO4-nya itu ada 3, jadi yang pertama kita kerjain itu SO4-nya. Jadi kita menambahkan angka 3 di sebelah Na di sini. Kemudian karena Na-nya di kanan jadi berubah jadi 6, kita juga menyetarakan Na di sebelah kiri. Jadi kita tambahkan angka 6. Na sudah setara, SO4 sudah setara, sekarang Al-nya. Karena Al di kirinya ada 2, di kanannya ada 1 doang, jadi kita menambahkan angka 2 di yang kanan. Semuanya sudah setara, jadi 6Na ditambah Al2SO43, jadinya 3Na2SO4 ditambah 2Al, jadi sudah setara. Terima kasih. Selesaikan soal nomor 3. Berikutnya adalah soal nomor 4 yang dipilih Angel ya. Silakan kepada Angel untuk mengerjakan soal nomor 4. Oke, jadi di sini ada kita menyetarakan reaksi kimia. Di sini ada BaOH2 ditambah dengan H3PO4, lalu di sebelah kanan itu ada Ba3PO42 ditambah H2O. Pertama kita harus menyetarakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu PO4. Ini kita lihat PO4-nya di sebelah kanan itu ada 2, sedangkan yang di sebelah kiri dia masih PO4-nya masih ada 1, jadi kita tambahkan di sebelah kiri itu 2. Lalu kita lihat selanjutnya ada yang penyetaraan selanjutnya ada dari Ba atau Ba-nya, yaitu kita lihat dulu di sebelah sini Ba-nya dia masih ada 1, sedangkan yang di sebelah kanan itu Ba-nya ada 3, berarti kita tambahkan angka 3 di belakang Ba-nya. Selanjutnya yang tidak setara itu adalah
di sini di H2O ini dia hanya itu masih ada 2 dan O-nya 1. Terus kita lihat di sini sudah ada kayak OH-nya itu ada 2, terus H-nya di sini ada 3. Dan kita lihat aja langsung kita logik kalau di sini ada 3,2 berarti kita langsung tambahin 2 kali 2 itu ada 6. Berarti di sini H-nya ada 6. Berarti 6 H2O. Ini hasil penyetaranya. Siap mengerjakannya? Ya, kepada Dena silakan untuk mengerjakan soal nomor 5. Oke, teman-teman, pertama kita lihat di sini ada persamaan reaksi C7H16 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling pertama yang nggak setara itu ada C, bisa dilihat kan? Coba kita tulis dulu ulang. C7H16 tambah O2 Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi kan ini ada C7, sedangkan yang di sebelah kanan itu C-nya belum sama kan, di sini 7, di situ masih 1. Nah, pertama-tama kita harus nambahin dulu 7 di depan CO2 supaya setara. Nah, kita lihat lagi nih, sudah setara. Setelah dilihat-lihat lagi, ternyata hidrogen itu belum setara. Di sebelah kiri itu 16, sedangkan di sebelah kanan itu dia masih 2. Jadi caranya kita harus menambah yang di sebelah kanan itu dikali 2 dikali berapa yang hasilnya menjadi 16. Nah, setelah kita lihat lagi, C-nya sudah setara, H-nya sudah setara. Tapi di sini O-nya belum setara. Bisa dilihat di sebelah kiri itu masih 2 dan di sebelah kanan itu karena O2 berarti di depannya ada 7, berarti 2 dikali 7 kan 14. Dan yang di sebelah sini itu O-nya itu ada 8, berarti 8 ditambah 14. 8 ditambah 14 hasilnya 22. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan itu di sebelah kiri, yaitu 2 dikali berapa yang hasilnya menjadi 22. Itu 11. Nah, setelah kita lihat lagi, di sini sudah setara semua kan, C-nya sudah setara, H-nya sudah setara, dan O-nya sudah setara. Berarti dengan begitu sudah setara semuanya. Nah, baiklah. Dari semua setelah tadi kita mempelajari reaksi kimia, sekarang kita aplikasikan dengan contoh-contoh. Ada di sini soal pertama, ini nomor 6 ya, lanjutan dari tadi. Kita akan mereaksikan magnesium dengan sulfur. Ya. Magnesium kita tahu ini masa atomnya 24 dan sulfur 32. Jadi bisa menggunakan perbandingan mol dari reaksi itu, bisa juga nanti menggunakan metode yang lain adalah perbandingan tetap. Jadi kita akan mencoba mereaksikan 72 gram magnesium diperaskan dengan belerang, tentu menghasilkan MgS. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa jumlah belerang yang diperlukan, ya? Yang diperlukan karena di dalam reaksi kimia itu direaksikan ada perbandingan dari unsur-unsur itu menjadi ke perbandingan tetap dari massa yang akan direaksikan, dan kemudian gas yang akan terbentuk, ya. Baik, ini kita akan tahapannya pertama adalah ya, reaksinya kalau kita buat dulu, jadi Mg dan AS untuk MgS, ya. Kemudian data yang lainnya adalah kita punya 72 gram Mg. Kalau kita dibagi dengan massa rumusnya, seperti pernah diajarkan, dibagi massa rumus maka 72 dibagi 34. Jadi Mg-nya punya 3 mol. Karena persamaan reaksinya adalah 1:1, maka sulfur juga adalah 3 mol. Nah, baik, kita lanjutkan. Jumlah mol sulfur yang diperlukan karena perbandingan koefisien dari 1:1, maka
S yang diperlukan adalah 3 mol. Nah, untuk mendapatkan jumlah gramnya berarti 3 mol harus dikalikan dengan massa atomnya dari sulfur. Nah, karena massa atomnya 32, maka untuk mereaksikan 72 gram Mg itu harus dikalikan 32 jadi diperlukan 96. Itu yang diperlukan sebenarnya. Pertanyaan yang kedua adalah berapa jumlah Mg yang terbentuk, tinggal dijumlahkan saja. Jadi di dalam reaksi ini akan terbentuk 168 gram. 72 gram yang disediakan magnesium, ya, dan harus dijumlahkan dengan 96 gram sulfur, maka hasilnya adalah 168 gram. Itu contoh. Ini kemudian kita lihat soal berikutnya adalah bagaimana kita tersedia 48 gram magnesium akan dipanaskan oleh 70 gram belerang. Sekarang magnesium belerang disediakan 70%. Masa rumusnya tetap boleh ditampilkan. Jadi berapa jumlah Mg yang terbentuk sekarang? Kalau tadi tidak diketahui magnesiumnya, maka tidak diketahui sulfurnya harus dicari. Sekarang di sini dua-dua diketahui. Jangan sampai terjebak. Kalau menjumlahkan secara jumlah ditimbang, maka 70 dengan 48 itu adalah 118. Nah, tetapi karena Mg dan S memiliki perbandingan yang tetap, maka kita ikuti cara menghitungnya, ya. Oke. Baik, nomor pertama adalah yang jawabannya A adalah kita seperti tadi persamaan reaksinya kita buat. Nah, ini Mg banding S ini 24 banding 32, jadi 3 banding 4. 3 banding 4, maka kita coba dulu jumlah S yang diperlukan, ya. Kalau ini menghitung jumlah S yang diperlukan, maka 3 banding 4 sama 48 banding X. Nah, 48 banding X, jadi 3X nya adalah 48 kali 4, 3X ini di total 192, jadi X adalah 64 gram. Jadi diperlukan 64 gram sulfur saja, ya. Di dalam soal tadi dan jumlah Mg yang akan terbentuk adalah 48 ditambah 64 kata saya. Kita akan lihat tadi berapa yang tersisa. Sementara yang tersisa itu adalah sulfur yang tersedia 70, sebetulnya hanya diperlukan 64 gram. Jadi yang tersisa adalah 6 gram sulfur. Nah, itulah caranya menghitung ketika dua zat diketahui, maka ada yang lebih, ada yang kurang. Kemudian ini kita akan bahas soal berikutnya adalah sekarang ada 50 gram magnesium, kemudian dipanaskan oleh 64 gram belerang sulfur. Kita masih belajar tentang magnesium dan sulfur, ya. Kemudian pertanyaannya berapa jumlah Mg yang terbentuk, kembali kemudian jika ada sisa berapa gram dan yang tersisa itu unsur apa, ya. Oke, baik, masih seperti tadi persamaan reaksinya, ya, untuk berlapan Mg ditambah S untuk MgS, kemudian juga tadi Mg dibanding S itu sama perbandingan 3 banding 4 secara tetap. Sekarang kita jumlah S yang diperlukan, ya, kita bandingkan Mg dibanding S 3 banding 4, 50 banding X, sehingga X nya muncul adalah 66,67 gram, ya, X yang diperlukan. Baik, sementara sulfur yang tersedia hanya 64 gram. Jadi sulfurnya kurang, dengan kata lain ini adalah magnesiumnya yang berlebih. Nah, kita sekarang proses, maka perhitungannya kita rubah. Perhitungannya adalah karena ada yang kurang, maka sekarang kita rubah, ya. Mg dan S adalah ini tetap sama perhitungan seperti ini. Nah, sekarang kita jumlah Mg yang diperlukan sebetulnya berapa, ya? Nah, jumlah Mg jadi tetap Mg tambah S 3 banding 4, jadi X untuk mencari Mg nya adalah yang dibuat X adalah Mg. Dibagi dengan 64 yang diketahui. Nah, kemudian 4X sama dengan 68X, sementara 4X itu 198, ya, 192, 41. Kemudian nanti X nya sama dengan 48, seperti ini. Mari kita lihat, ya. Jadi MgS yang terbentuk adalah 112 gram di dalam reaksi ini. Karena magnesium yang diperlukan hanya
48 gram, sementara yang diketahui di dalam soal itu adalah tadi 50 gram. Jadi bila beli yang bersisa adalah 2 gram ya. Jadi 50 dikurangi 14 gram, jadi yang magnesium yang bersisa. Nah, di dalam reaksi ini adalah 2 gram. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan semua mahasiswa sekarang sudah memahami bagaimana teori reaksi dasar sama reaksi, kemudian ada 3 tadi yang ditampilkan adalah bagaimana aplikasinya di dalam mereaksikan unsur-unsur dan juga senyawa. Saya kira pertemuan ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.